Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai tugas kedua dari mata kuliah komputasi statistika, di mana untuk tugas kedua ini itu sebagai pendalaman mahasiswa untuk menggunakan fungsi looping for pada program Python. Nah, untuk yang soal nomor 1 itu di sini kita diminta untuk menuliskan suatu listing program di mana listing program yang kita gunakan itu diminta untuk menggunakan looping for yang akan menampilkan nama mahasiswa yang diinputkan sebanyak 100 kali. Nah, dari sini berarti hal yang kita perlukan itu adalah untuk hal pertama itu kita memerlukan input nama dari setiap mahasiswa kita atau input nama kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua berarti kita memerlukan berapa kali si nama itu akan muncul, atau dengan kata lain kita memerlukan berapa banyak looping yang akan terus berulang pada saat kita merunning program. Nah, dari sini kalau di soal nomor 1, karena kita diminta untuk menampilkan nama itu sebanyak 100 kali, maka si fungsi for yang kita gunakan nanti itu bisa menggunakan suatu variabel counternya i atau counter yang lain itu pada rank 100. Kenapa pada rank 100? Karena nama yang diminta itu diperlukan sebanyak 100 kali. Sehingga kalau kita tuliskan ke dalam program itu bisa kita lakukan yang pertama, berarti kan kita harus menginput nama kita. Kalau di sini saya misalkan nama sama dengan input ini diminta untuk memasukkan nama saudara. Terus dari itu, habis itu di bawahnya saya berikan tambahan perintah, ini boleh tidak diberikan juga boleh sebenarnya. Jadi untuk menampilkan 100 kali nama itu dilakukan dengan ini i adalah suatu variabel counter, terus dari situ karena yang diminta adalah pengulangan nama tadi itu sebanyak 100 kali, maka si counter i itu berada pada rentang antara 0 sampai 99 kalau kita tulis seperti ini, atau dengan kata lain ini akan berulang sampai 100 kali karena 0 sampai 99 itu kan berarti 100 kali pengulangan. Terus yang diulang apa? Karena yang diminta adalah tadi menampilkan 100 kali nama, berarti yang statement to repeat pada fungsi for itu adalah kita menginputkan atau mencetak nama yang telah kita inputkan di luar fungsi for tadi. Sehingga di sini kita tinggal menuliskan print, terus di sini variabelnya yang tadi apa? Kalau di sini kita pakai nama, berarti print nama kita. Nah, kalau dari program ini, kalau kita run, di sini kita diminta awal berarti kita harus masukkan nama kita. Misalkan saya tuliskan nama saya adalah Fitri, misalkan. Habis itu saya enter. Nah, jadi di sini setelah saya memasukkan nama Fitri tadi dan saya enter, maka nama Fitri di sini itu muncul sebanyak 100 kali. Jika ingin mengetahui apa benar ini 100 kali atau tidak, ini bisa saja di dalam fungsi print yang ada di statement to repeat ini, itu kita tambahkan dengan counter i-nya. Jadi misal di sini saya tambahkan i, nama. Baru saya ulang lagi, jadi di sini kita coba Fitri. Nah, dari sini looping pertama yang muncul adalah pada saat 0, karena counter pertama akan di counter pada saat 0 Fitri. Yang kedua, atau setelah
oktaver pertama selesai, dia repeat lagi ke I sama dengan 1. Jadi pada saat I sama dengan 1, statement yang di repeat adalah yang print I, nama, berarti 1 Fitri. Begitu juga seterusnya sampai ke statement ke 99 yang tetap mengeluarkan Fitri. Nah, untuk yang kedua, untuk di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menuliskan listing program, yaitu yang pertama itu kita diminta mengeluarkan output saya adalah mahasiswa statistika. Terus yang kedua, terus saya masuk pada tahun atau saya masuk tahun. Ini kenapa bintang? Karena setiap anak mungkin beda-beda tahun masuknya. Nah, dari sini berarti kita perlu untuk membuat suatu variabel baru yang berisi dengan suatu inputan dinamis untuk mahasiswa bisa menginputkan secara manual tahun berapa dia masuk. Terus habis itu setelah dari kita memasukkan tahun masuknya kita, nah di sini diminta untuk mengeluarkan atau mengoutputkan, maka pada Oktober tahun 2020 saya pada semester berapa. Nah dari sini kalau kita lihat di 3 hal ini itu terrepeat hal yang sama, maka pada Oktober tahun 2020 saya semester berapa. Terus di baris keempat ini itu maka pada Oktober tahunnya sama dengan yang di atas, tapi yang berbeda adalah tahun yang di sininya. Terus saya semester juga sama, terus si bintang ini itu berubah sesuai dengan tahun ini. Nah terus untuk yang ketiga pun juga begitu, statement yang maka pada Oktober tahunnya tetap sama, yang berubah hanya tahunnya, terus saya semesternya juga tetap sama, dan bintangnya itu juga nanti berubah sesuai dengan tahunnya ini. Nah, untuk seperti ini, karena si yang berubah adalah tahun di sininya, maka kita harus mengakali ini. Bagaimana caranya untuk merubah setiap loopingan. Di sini misalkan ya, saya buka dulu coret-coretannya. Nah, ini misalkan kalau saya punya tadi adalah kita kan diminta untuk melooping pada loopingan pertama. Nah, pada loopingan pertama, misal ini looping 1, itu yang keluar tahunnya adalah 2020. Terus di semester berapa gitu kan ya. Misalkan saya ada saya masuknya, misal saya masuk itu 2018. Berarti pada tahun 2020 saya kan berada di semester 5. Terus pada loopingan kedua atau yang muncul tadi kan 2019. Terus pada 2019 itu kalau saya masuk di 2018 berarti pada Oktober 2019 itu saya masuk di semester 3. Terus terlooping lagi di loopingan ketiga. Di sini tulisannya adalah 2018 tadi. Nah, kalau 2018 karena saya masuknya 2018, maka kita atau saya berada di semester 1 karena awal masuk. Nah, dari sini ini kan loopingan pertama, loopingan kedua, loopingan ketiga. Nah, si looping ini kita bisa buat dia jadi misal kita pakai for I in range, karena ini dari 1 sampai 3 berarti ini 1,4 misalkan begini. Nah, dari sini berarti untuk memunculkan 2020 berarti bisa saja di sini saya langsung menuliskan 2020 misalkan. Ini menuliskan begini bisa muncul 2020. Akan tetapi
Untuk looping selanjutnya, si 2019 tidak akan muncul, tapi akan muncul 2020. Nah, dari situ berarti kita harus mengedit si 2020 ini, sehingga pada saat 2009 loopingan kedua itu bisa muncul 2019. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan si variabel i ini. Nah, karena variabel i yang muncul pada saat yang pertama itu adalah 1 dan di sini 2020, misalkan saya patokannya di sini tetap 2020. Ini saya hapus dulu. Jadi, misalkan untuk menampilkan tahun, anggaplah di sini tahun itu sama dengan pada 2020. Itu berarti anggaplah di sini 2020 dikurangi, karena kan untuk looping kedua itu dia mundur, berarti kita harus mengurangi ya. Nah, dikurangi berapa? Dikurangi, misal kalau kita kurangi i saja. Kalau kita kurangi i, berarti pada loopingan pertama yang muncul adalah, jadi di sini misal print tahun. Nah, kalau seperti ini, untuk loopingan pertama, ini nanti yang muncul itu adalah 2019. Padahal inginnya kita yang muncul itu adalah 2020. Berarti ini 2020 dikurangi i, harusnya ditambah berapa? Kalau ini 2020 dikurangi 1, biar jadi tetap 2020, berarti kita tambahkan 1. Nah, ini untuk loopingan pertama. Untuk loopingan kedua, berarti i sama dengan 2. Kita cek apakah pada saat di loopingan kedua, di i sama dengan 2, berarti 2020 dikurangi 2 ditambah 1. Berarti jawabannya itu kan berarti kita punya dia adalah 2020 dikurangi 2 ditambah 1, itu kita dapat 2019 ya. Berarti si counter untuk yang perubahan tahun ini itu bisa kita pakai seperti ini. Nah, lalu untuk yang ini sekarang, untuk pada saat loopingan pertama itu yang diminta itu muncul 5. Loopingan kedua yang muncul adalah 3. Loopingan ketiga yang muncul adalah 1. Ini misalkan semester di sini. Kalau loopingan pertama yang muncul adalah 5, di sini ini kan dia didapat dari mana? Kita tahunya, berarti kan kita punya dari pada saat 2020 itu dia sudah berapa semester gitu ya. Untuk itu kalau di sini ini kita jadikan si tahun masuknya kita itu sebagai patokan utama. Jadi misalkan di tahun masuk kita, tahun masuknya kan 2018, berarti pada saat 2020 itu apabila misalkan kita kurangi ke 2018, itu kan kita punya 2 dikali 2 ditambah 1 itu kan hasilnya 5 ya. Sehingga untuk yang untuk menghasilkan si 5 ini kita perlu adalah tahun tadi, tahun yang di sini, terus dikurangi masuknya kita. Kalau seperti ini, itu kan berarti kita punya tahun dikurangi masuk, berarti dapatnya 2 ya. Padahal kita butuhnya adalah 5, berarti 2 dikali 2 ditambah berapa? 1.
Nah, ini kalau dicek, kalau di 2019 berarti kan 2019 pada looping yang kedua. Pada loopingan kedua berarti 2019 dikurangi 2018, itu berarti kita dapatnya adalah 1, dikali 2 berarti kita punya adalah 2, ditambah 1 berarti 3. Berarti benar di sini 3. Terus pada 2018 berarti kita awal masuk, berarti tahun masuk tahun dikurangi masuk berarti kan 0. Dikali 2 berarti 0, ditambah 1 berarti 1. Berarti benar jawabannya adalah 1. Sehingga untuk yang mengeluarkan 531 ini, itu kita bisa pakai dengan si operasi ini. Ya. Sehingga apabila ini kita masukkan ke dalam listing program, karena yang diminta di sini tadi adalah kita mengeluarkan, maka pada Oktober tahun 2020 saya semester, berarti kalau masuknya 2018 berarti di sini semester 5. Sehingga bisa saya masukkan di sini. Nah, yang awal tadi yang diminta ini kan adalah saya adalah mahasiswa statistika. Berarti di sini kita printkan saya adalah mahasiswa statistika. Terus yang kedua, saya masuk tahun ini inputannya adalah inputan dinamis, sehingga kita pakai di sini misalkan tahun F. Jadi saya masuk tahun berapa. Nah, dari situ karena yang tahun itu keluarnya, karena kita gunakan untuk yang ini tadi untuk di sini adalah melakukan operasi aritmatika, berarti si tahun di sini, tahun masuknya kita itu dibuat jadi, ini saya akan masuk sesuai oret-oretannya kita tadi. Jadi masuknya kita tadi itu harus dijadikan suatu bilangan numerik, jadi kita eval dulu. Nah, dari situ karena kita counternya kita tadi di counter 1 sampai 4 ya. Nah, dari sini untuk yang 2020 itu kita punya adalah dikurangi K ditambah 1. Terus ini untuk tahun tadi ya. Nah, untuk yang semester itu kita punyanya adalah 2020 dikurangi tahun atau dikurangi kita masuknya kapan, dikali 2 ditambah 1. Terus di sini maka pada Oktober tahun berapa, berarti maka pada Oktober tahun di sini tadi kita adalah tahun, saya semester berapa, berarti di sini semester. Dari situ ini kalau kita run, saya diminta memasukkan tahun berapa, anggaplah saya masuk tahun 2017. Nah, di sini kenapa error? Maka pada tahun semester. Nah, semester is not defined. Oh, maaf. Di sini typo, harusnya di sini tulisannya semester. Kita run lagi. 2017. Nah, kenapa 777? Oh, maaf. Di sini harusnya bukan masuk, tapi di sini kita pakai tahun ya. Kita run lagi. 2017. Nah, ini harusnya letaknya kebalik ya. Untuk 2020 harusnya saya, nah tapi ini juga salah. Kenapa salah? Karena pada saat harusnya 2018 kan di sini semesternya semester 3 ya, kan di semester 1. Kalau ini juga kebalik, berarti sebentar,
Ini kita harus melakukan misalkan tahun yang pertama tahun 2020 dikurangi tahun, oh benar, ini berarti tadi beneran masuk, terus ini adalah tahun, salah di situnya. Jadi seperti ini tadi, tahun dikurangi masuk ya. Jadi kalau ini kita run 2017, nah jadi ini adalah saya adalah mahasiswa statistika, saya masuk tahun 2017, maka pada Oktober 2020 saya semester 7, dan pada saat 2018 saya semester 3. Nah, ini untuk tugas nomor 2. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang nomor 3, nah di sini kita diminta untuk menuliskan list program untuk loading for yang dikeluarkan itu adalah hanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini kita bisa menuliskan fungsi for pada pada rentang 10 kali dengan repeatnya adalah A. Terus kita buat for baru lagi untuk mengeluarkan si B sebanyak 7 kali. Berarti habis kita membuat for pertama yang isinya adalah A, kita buat lagi for kedua yang isinya B sebanyak 7 kali. Terus untuk yang selanjutnya, karena di sini kalau kita lihat yang repeat lagi itu dua bilangan yang sama atau dua huruf yang sama, yaitu CD sebanyak 4 kali, maka untuk for yang ketiga itu kita buat 4 kali atau di rank 4 untuk mengeluarkan si CD. Kalau yang E itu kita langsung print out tanpa for karena dia cuma muncul 1 kali, dan untuk yang F ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Berarti ini kita pakai fungsi for lagi dengan looping pada rank sampai 6. Terus untuk game-nya itu juga tanpa for. Sehingga untuk dari sini kan di sini kan juga kalau yang dikeluarkan itu setiap loopingnya untuk baris selanjutnya itu dijadikan satu dengan barisnya atas ya. Berarti kita pakai fungsi N juga. Atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan di sini, untuk yang pertama, for yang A tadi kan kita diminta mengeluarkan A sebanyak 10. Berarti misalkan I dari rank 10. Itu isinya A. Untuk for kedua, itu isinya B sebanyak 7 kali. Terus yang ketiga, itu untuk mengeluarkan CD sebanyak 4 kali. Terus untuk yang E itu tanpa for. Terus untuk yang F itu kita keluarkan F sebanyak 6 kali, berarti kita masuk di fungsi for lagi pada rank 6. Terus G-nya itu dia berdiri sendiri atau muncul cuma 1 kali, berarti tanpa fungsi for. Kalau seperti ini di running hasilnya sama dengan yang diminta oleh soal. Ini untuk yang soal nomor 3. Kalau soal nomor 4, di soal nomor 4 ini kan kita diminta untuk membuat listing program dengan menggunakan for untuk menampilkan bilangan 1 sampai 20 beserta dengan hasil kuadrat tiap bilangannya. Berarti misalkan kalau 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 9, 4 pasangannya 16, dan seterusnya. Dengan kata lain, kita buat, karena yang di sini diminta dia sampai dengan 20, berarti itu kita dari ringnya adalah dari 1 sampai 21. Karena ingat, untuk ring itu adalah
untuk batas yang belakang itu adalah dia berhenti sebelum di berapa gitu kan ya. Karena dimintanya sampai 20, berarti kita berhenti di 20 atau dengan kata lain batas di atasnya 20 itu 21. Nah, karena yang diminta adalah pasangan untuk angka counter, yaitu angka di ring tadi dengan bilangan kuadratnya, berarti kita printkan counternya atau I-nya, koma, kuadratnya atau I bintang-bintang 2. Ini kalau kita run menghasilkan ini ya. Jadi pada saat 20 ke 20 si pangkatnya adalah 400. Nah, ini untuk soal nomor 4. Terus untuk soal nomor 5 itu kita diminta untuk menampilkan bintang bersusun ke bawah. Nah, di sini itu dimulai dari 4, 3, 2, 1. Berarti dia turun tiap satu langkah dari 4 pindah ke 3, pindah ke 2, pindah ke 1. Di sini yang muncul bukan angka tapi bintang. Ini kita bisa akali dengan si bintang itu dikalikan dengan counternya kita. Terus karena counternya itu dia dari nilainya paling tinggi 4, terus turun terus sampai 1, berarti start counternya kita itu mulai dari 4, berhenti sebelum 0. Sehingga untuk fungsi for-nya ini adalah misal kalau di sini saya pakai I, jadi misal I berada pada ring yang dimulai dari 4, berhenti sebelum 0, dan turunnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari sini terus yang diprintkan adalah si bintang tadi sebagai string kita kalikan dengan si counternya. Dari sini kalau di run itu menghasilkan bintang yang tersusun ke bawah seperti ini. Kebalikannya untuk yang tugas nomor 6 itu bintangnya dia dari yang angka 1 sampai 4. Ya, di sini bintangnya sebanyak 4. Atau dengan kata lain, itu di sini ringnya dia itu mulai dari 1 sampai dengan 5. Kenapa sampai dengan 5? Karena bintang yang diminta muncul sampai 4 kali, sehingga dia berhenti sebelum 5. Untuk perintah statement berulangnya sama dengan yang di fungsi nomor 4 tadi. Jadi ini kalau di run jadinya seperti ini. Terus untuk yang soal nomor 7 itu diminta untuk mengeluarkan angka 100 sampai dengan 2. Dia berarti back ke belakang ya. Berarti ringnya itu dimulai dari 100 sampai ke 1. Karena dia berhentinya diminta sampai 2. Terus turunnya berapa kali? Karena di sini yang diminta adalah turunnya 2, berarti di sini kita tulis dia 2. Karena di sini kan yang diminta adalah bilangan genap. Ya. Tapi yang kalau di sini di soal ini untuk menampilkan bilangan 100 sampai dengan 2, ini kalau di sini kan tidak ada pernyataan, kalau yang dimunculkan adalah kalau tidak ada pernyataan seperti itu, berarti yang dimunculkan adalah seluruh bilangan dari 100 sampai 2. Berarti turunnya 1-1. Berarti ini kalau kita run biasanya seperti ini. Tapi karena yang di belakang ini dicontohkan adalah dia turunnya sebanyak 2, maka di sini kita tuliskan dia turun sebanyak 22. Ini kata kita run, dia menjadi seperti ini. Ini kalau dia bentuknya bersusun ke samping atau secara horizontal. Kalau secara vertikal
bisa ditulis seperti ini. Jadi print I-nya tanpa tambahan si N seperti ini. Ya. Jadi kalau yang soal nomor 7, kalau turunnya satu-satu, berarti untuk ini jika di run menghasilkan seperti ini. Tapi kalau dia turunnya 2, dan ini di run, maka turunnya seperti ini. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 7. Untuk pembahasan tugas kedua dari komputasi statistika saya akhiri sampai di sini. Apabila ada yang kurang difahami, bisa langsung ditanyakan langsung ke saya melalui kolom komentar atau bisa melalui grup WhatsApp untuk mahasiswa mata kuliah komputasi statistika semester PASAL 2020-2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.